Kuliah dibatasin kuota. Di Maros, mimpi duduk di bangku kuliah ditulis dengan tinta harapan yang tipis. Di antara sawah, tambak, dan upah harian yang pas-pasan, anak-anak belajar percaya pada satu kartu bernama kesempatan. KIP kuliah disebut sebagai jembatan, meski jembatan itu hanya cukup untuk sebagian langkah. Di Universitas Muslim Maros, lebih dari 100 nama dikirim ke Pusat Harapan. Namun hanya 80 yang diizinkan menyeberang. Sisanya berdiri di tepi dengan mata yang tak percaya. Seolah pendidikan adalah undian yang diundi diam-diam. Dan masa depan ditentukan oleh kuota yang tak punya wajah. Seorang mahasiswi menggigil di ruang ujian. Bukan karena soal yang sulit, melainkan angka 2,3 juta yang mengejar pikirannya. Angka yang lebih berat dari seluruh teori di buku. Dan duka keluarga yang belum selesai pun ikut duduk di sampingnya, menyaksikan harapan yang mulai retak perlahan. Kampus menawarkan pilihan yang terdengar bijak. Pinjam uang, cicil masa depan, atau berhenti sejenak. Sebuah nasihat yang rapi dalam bahasa administrasi. Namun getir ketika diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Karena bagi mereka, kuliah bukan sekadar biaya, melainkan satu-satunya pintu keluar dari lingkaran lama. Di media sosial, suara mahasiswa bergetar. Aliansi bergerak menolak sunyi yang dipaksakan. Mereka mengatakan bahwa menjadi mahasiswa adalah keajaiban yang dibayar dengan sisa tabungan dan doa orang tua. Namun keajaiban itu bisa gugur hanya karena akreditasi. Seolah kualitas manusia diukur dengan label program studi. Data Badan Pusat Statistik berbicara pelan. Angka partisipasi naik tipis, setipis garis di kertas. 32% menjadi bukti yang tak cukup. Sementara target 60% tetap berdiri jauh. Seperti janji besar yang tak pernah benar-benar dikejar, atau mungkin sengaja dipelihara sebagai mimpi belaka. Ubaid Matraji menyebutnya tanpa ragu bahwa ini bukan soal kekurangan anggaran, melainkan soal keberpihakan yang salah arah. Ketika pendidikan masih berpihak pada yang sudah mampu, dan yang miskin minta bersabar dalam sistem yang sejak awal tak pernah dirancang untuk mereka. Maka kuliah tetap menjadi pintu yang setengah tertutup dengan papan kecil bertuliskan terbatas.
di mana anak petani, anak buruh, anak nelayan mengetuk perlahan. Namun suara mereka tenggelam dalam kebijakan, dan bangsa ini terus bertanya tentang masa depan tanpa benar-benar membuka jalan ke sana.